Arpan. Arpan. Ya Allah. Ya Rob. Kalau nggak niat naik terus mau nggak ngomong ya udah di bawah aja gitu loh. Kasih ya. Silakan Bang. Kena peta. Lanjut. Kena. Lanjut. Oh, tas. Udah ke tas. Lagi ini Bang peta. Lagi sholat dulu. Gantian kita. Oh iya. Saya baru selesai. Siap. Vina. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Ya Allah. Malah nyangkir. Agak lain yang naik-naik ini. Aku mau tukeran ya nanti ya teman-teman ya. Benar. Kenapa sih kok naik? Enggak disalib kok naik di sini, enggak disalib. Udah, jawab aja. Kayak mau disalib aja kok pada takut ya? Hah? Yang merasa punya Tuhan namanya Yesus, silakan naik. Itu aja. Lah, pembeta kemana? Nah, peta lempu kemana nih? Ini apa? Kepleset itu kan telepon kali. Silakan Bruce. Nah, Anda itu dari malah di mute. Silakan lanjut Bruce. Imbrus, selamat siang Imbrus. Kenapa kamu di mute? Ya, selamat siang. Terima kasih. Ini sekali dari tadi loh ya kan. Disapa yang naik ditegor, ya disapa malah diem, turun. Lalu kenapa Tuhan malu punya Tuhan Yesus atau bagaimana? Ayolah. Oh, sudah tidak ada yang menuhankan Yesus. Ya, bagaimana ya? Saya mesti bilang apa lagi ya kan? Oke. Sekarang ini teman-teman di bawah, Imbrus ini adalah narasumber. Terserah mau bertanya apapun ke Bang Imbrus. Bang Imbrus ini adalah palu gada. Apa lu yang mau gua ada? Silakan. Jadi takut katanya. Hah? Saya nggak galak ya. Enggak. Oh dia baik. Lanjut. Baik ya. Enggak itu loh. Ya kan karena di Bible sendiri mengatakan roh Allah diberikan ya kan, Allah meniupkan rohnya Allah itu nggak ada takutnya loh. Masa ya, Anda katanya Tuhannya Yesus, Tuhannya 3, ada rohnya Allah melayang-layang. Kenapa Anda takut sih? Naiklah. Wah ini dia sedot udah lama nih. Selamat siang sedot. Selamat siang saudara-saudara. Nah beginilah ada musik pula Begini. Ya begitu masuk percaya diri langsung. Ini bener. Silakan Bang Yan. Udah saya gitu doang. Diam dulu, bukan percaya diri, ada musik dia. Lagi nggak musik. Sedot. Ya, salam. Salam selamat siang. Gimana Bang? Ada yang perlu saya banting atau perlu ditanyakan silakan. Oke, gue mau nanya. Nanya sama Imbrus aja dulu ya, ngobrol sama Imbrus. Soal Ustaz Tatanya lagi sholat. Ya. Oke. Siap. Silakan sama Imbrus aja ngobrol. Silakan Bruce. Silakan Bang Sedot. Oke, pertanyaanku. Itu Yesus dengan Nabi Isa sama kan? Hah? Menurut kamu sama atau tidak? Silakan Menurut kamu dulu gitu. Enggak, aku nanya kalian. Oh. Kalian menyamakan nggak Yesus dengan Nabi Isa kalian? Oke. Yesus yang datang kepada Yesus sendiri, anaknya Maria, Bunda Maria adalah Yesus, sama dengan Nabi Isa. Tapi Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang berbeda. Jelas? Nah, itu masalah nanti. Dia yang mana? Kamu Yesus yang mana? Yang datang ke yang dilahirkan Bunda Maria, apa yang datang ke Paulus?
Ya dua-duanya lah. Berbeda. Terus maksudnya gimana? Intinya gini aja lah. Yesus atau Nabi Isa ini lahir dari perawan Maryam kan, atau Maria. Nah, pertanyaanku Ya, Bunda adalah, Maria. Terus Maryam. kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah orang-orang pertama yang mengantisipasi kedatangan Nabi Isa kalian 600 tahun sebelum Al-Quran diturunkan? Di mana? Maksudnya? Kamu maksudnya bertanya itu di mana? Ya bagaimana Lukas bisa tahu, bagaimana Lukas bisa mengantisipasi kedatangan Nabi Isa 600 tahun sebelum Di mana Al-Quran Lukas diturunkan? mengantisipasi Nabi Isa itu? Di mana? Ya, maksudnya Yesus kan Nabi Isa. Gak jelas saya. Bruce, lu ngerti nggak Bruce? Pertanyaannya Bruce. Iya bang, diperjelas bang. Pertanyaan abang maksudnya gimana? Bahwa Tadi kan kita udah, yang empat kita itu kan bisa udah, mengantisipasi gitu. ya kita kan udah setuju tadi Yesus itu dengan Nabi Isa sama yang lahir dari rahim Bunda Maria. Berbeda. Udah berbeda. Kalau saya sendiri berbeda karena Yesus yang ada di kamu itu tidak diikutin oleh yang lahir dari Bunda Maria. Berbeda dengan Yesus yang datang ke Paulus. Berarti berbeda dua-duanya. Lanjut. Nah, Ya kita nggak ngomongin yang yang bertemu Paulus di Damsyik dulu. Kita yang bicara yang lahir dari rahim Maria, Bunda Maria. berbeda. Yesus ini dari bahasa Yunani artinya kuda. Silakan Bang. Berbeda. Oke, kamu bisa nggak kasih tahu aku siapa Gini, yang Pak, dimaksudkan itu? Letak perbedaan mendasarnya itu di mana sih? Ketika abang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, ya, yang pada hari ini telah lahir, ya juru selamat di kota Daud. Nah di Matius sendiri mengatakan Yesus lahir di tanah Yudea. Itu loh bang. Jadi bedanya di sini. Kalau abang di Bible abang sendiri menentukan Yesus itu siapa, kebingungan. Dia lahir di kota Daud apa di kota Yudea, di Bethlehem. Nah udah berbeda. Anda tuhankan pula ini perbedaan ini. Sebenarnya siapa sih Yesus ini menurut abang? Kalau ke kami jelas, kami Isa Al-Masih, ya, binti Maryam. Udah selesai bang, sesimpel itu kami. Dan tidak pernah sekalipun kami menuhankan namanya Isa. Ini Nabi Isa, Yesus nggak pernah dimanapun. Silakan bang. Emangnya Nabi Isa kalian lahir di mana? Dari mana? Maksudnya gimana? Lahir di kota apa, negara mana? Lahir di Nasoro. Nasoro. Itu di ayat berapa itu? Di Quran surah berapa itu? Maksudnya? Kan pasti ada ayatnya kan? Rasulan ila bani Israel. Nah, itu ya. Iya di Israel. Sama Terus? masih di jalan ini masalahnya. Ya nggak apa-apa. Ya terus apa yang kamu tanya itu Itu di apa abad sih? berapa? Ya oke. Kan di Al-Maidah 72 kan bilang kafir lah orang-orang yang mengatakan siapa lagi Nabi Isa adalah Allah adalah Isa putra Maryam. Oke, ini Ustaz Tata sudah sehat. sudah sholat. Aku tukerannya Ustaz ya. Sebentar ya Ustaz. Lanjut. Menurut sama Ustaz Tata lanjut. Oke, jadi kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, siapa yang dimaksudkan di Al-Maidah 72 itu yang kafir lah orang-orang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ini orang-orang ini siapa nih? Orang kafir ini siapa? Jadi kalau kita bicara tentang Yesus dan Isa, maka Al-Quran ini meluruskan pemahaman orang-orang setelah Isa itu tidak ada. Kan dia itu seorang nabi dalam Al-Quran. Maryam 30. Ya, ini Abdullah, sesungguhnya aku hambanya Allah. Atani Alkitab yang diberi ajaran. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Nah ini, dan dia diutus untuk Israel. Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dan dia mengajarkan tauhid, bahwa Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Al-Zukhruf 64. Tiba-tiba ketika dia tidak ada, maka
pada tahun-tahun berikutnya terpecah pengikutnya itu. Ada Yakubiyah, ada Malkaniyah, ada Nasturiyah, ada Markusiyah. Nah, tiba-tiba dia dijadikan dulu anak Allah bersama kita, dulu Allah bersama kita. Nah ini akhirnya setelah Nabi Muhammad diutus diluruskan. Oh salah kalian itu. Dia itu bukan Allah, bukan anak Allah, tapi utusan dan Nabi penyampai firman. Gitu. Makanya saya kalau lihat orang debat, saudara saya Muslim, yang mengatakan sama, mereka bagus. Sesuai dengan apa yang mau dibahas. Kalau mengatakan beda, benar juga. Dalam hal apa gitu. Nah kalau saya selalu mengatakan ya sama. Cuma nanti yang berbeda itu nanti ceritanya. Yang pertama cerita inti. Dia itu bukan Tuhan. Gitu, ya. Itu inti itu. Akidah itu sudah. Makanya bagi kami itu tidak penting mau sama atau beda. Yang penting kami bisa dialog. Misalnya ada orang Kristen tata sama atau beda. Setelah saya terangkan, saya gini. Sekarang mau beda atau sama, ayo kita dialog. Kalau menurut kamu siapa itu Yesus dalam Bible? Dan siapa Isa dalam Al-Quran? Kalau mengatakan sama, ayo pakai dua data. Isa dan Yesus dalam Quran dan Bible. Tapi nyatanya mereka tetap takut semuanya. Tidak akan berani itu. Makanya saya Kami yang asli. Kami yang original. ya sudah, ayo siapa Yesus dalam Bible? Ya, yang dia dia katakan tentang dirinya itulah dia. Siapa dirinya? Ngaku siapa? Sebagai apa dia? Dia anak Allah, dia anak Allah. Kamu percaya nggak dia anak Allah? Anak Tidak. satu-satunya anak Allah. Tidak ada. Kalau Nah, kamu anak nggak percaya Allah itu- Yesus? Di mana Yesus mengatakan dirinya anak? Anak itu apa sih? Anak itu zaman dulu, ya, itu sebutan untuk orang-orang soleh atau nabi. Amsal 8 ayat 22 itu. Salomo disebut anakku. Atau Israel disebut anak Allah. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Orang yang dibimbing roh Allah disebut anak Allah. Jadi kalau Yesus anak Allah, benar. Karena dia orang Israel, Yesus, dia seorang Yesus nabi. dikatakan anak tunggal. Yesus dikatakan Tidak anak tunggal. masalah. Tetap kalau anak bukan Tuhan. Anak tunggal. Anak Iya. tunggal berarti satu-satunya. Iya berarti Tuhan apa enggak kalau dia anak? Ya kalau bapaknya Allah, ya anaknya otomatis Allah dong. Di mana datanya itu? Kalau anak Allah itu Tuhan juga. Ya masa mau kodok sih? Loh, kalau Kan masuk anak akal. anak itu hamba. Maksudnya pilihan dia. Seperti Salomo disebut anakku, gitu kata Allah itu. Kalau dalam Bible itu. Tidak ada yang turun tidak ada yang telah melihat tidak ada yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga. Itu hanya Yesus yang satu-satunya itu. Elia juga naik ke surga, bahkan tidak pernah mati. Elia nggak turun dari surga loh, dia hanya naik. Dia punya itu diangkat. Yesus juga keluar dari Maria. Kalau cuma gini, dia bukan dari dunia, tahta sama. Mereka juga bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Bukan berarti dia Tuhan. Atau Yesus berasal dari Allah. Maka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Jadi gak ada, kalian itu tidak paham Bible kalian itu. Kami ada Roh Kudus. Kalian punya nggak Roh Kudus? Enggak kan? Yang penuh Roh Kudus itu bukan Kristen. Bang Juma penuh Roh Kudus itu. Orang penuh Roh Kudus itu ketika menyampaikan pakai data. Ustaz Sugi, Bang Juma, atau apologet lainnya. Itu andaikan ngaku dipenuhi Roh Kudus, masuk akal. Nah kalian, kami punya Roh Kudus. Tapi ketika dialog, omong doang, tidak pakai data. Kemana Roh Kudusnya? Kalau Bang Juma Sejak kapan? misalnya Bang Juma mengatakan, kalian harus dipenuhi Roh Kudus kalau dialog. Bang Juma cocok. Karena dia bisa menyampaikan pakai data. Bukan ngaku-ngaku seperti kalian. Yang dipenuhi Roh Kudus itu yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kamu kayaknya belum Pakai baca data, Alkitab. silakan. Misalnya saya kan yang nanya dibilang- sekarang gini.
Tidak ada Yesus. seorang pun yang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan Nah selain gini dia yang loh dipenuhi caranya. Roh Kudus. Untuk mengetahui siapa Yesus, caranya gini. Yesus kamu siapa? Saya utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar dari Allah. Yohanes 15:15. Setelah kamu terima firman itu, kamu apakan? Aku sampaikan kepada umatku Israel. Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Siapa Bapa itu? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Di mana Bapa itu? Di langit. Matius 18:19. Ada berapa jumlahnya Tuhan itu? 1. Markus 12:29. Enak kan? Pakai data. Kalau Ya, kalian kalian kan suka- enggak, Yesus Tuhan, gak ada data. Kalian comot yang enak-enaknya aja, yang sesuai dengan Al-Quran. Silakan Tapi kamu yang nggak comot sesuai dengan juga. Al-Quran. Daripada Yesus kamu juga gak bilang, pakai aku data. 3 hari sebentar lagi aku akan mati dan bangkit lagi. Tapi kan kamu nggak suka itu karena nggak di Salah, Al-Quran. dia dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Oh, dibangkitkan, jadi dia mati dulu kan? Berarti kalau dia dibangkitkan, yang mana yang Tuhan? Yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Siapa yang kamu Tuhankan? Tunggu dulu. Bagaimana dia mau bangkit kalau tidak mati? Nah, bagaimana dia Tuhan kalau tidak bisa bangkit sendiri? Yang kedua, dalam 1 Timotius 6:16, yang namanya Tuhan tidak pernah mati. Gimana kamu mengatakan dia Tuhan kalau dia mati? Tuhan memang nggak pernah mati. Yesus pernah mati nggak? Kamu gini loh, gini aja, kamu nggak dipenuhi Roh Kudus. Oke ya, oke, goodbye. Macet, sedot, macet. Udah dongo. Membiasakan anak-anaknya dengan makanan Indonesia karena makanan yang dibeli oleh ayahnya ini langsung terlihat aneh bagi mereka. Cak, Oh, Bang Batak. Gimana? tambah ganteng aja nih guruku saat ini. Ada. Bang Batak. Cak, Saya cuma- itu yang dulu yang rencana Catata sudah di pinggir jalan. Ini udah di pinggir jalan sekarang. Iya, tapi sekarang saya di kamar. Iya, maksud saya yang Sudah dulu selesai. catat. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti udah enak sekali tuh. Dulu dari jaringan lagi sampai 700 meter ya, Cak ya. Ya alhamdulillah lah, saya walaupun Bang Peta jauh bisa ketemu kita. Amin. Waduh, saya sangat bangga sekali. Jadi teman-teman yang kenal Rasul 81 orang ini, alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Ini saya sudah pernah bersilaturahim ke guru kita ini. Guru, beliau ini saya bilang Al-Quran berjalan ini. Kalau Ustaz Sugi kan Bible berjalan ya nih. Kalau ini Al-Quran berjalan beliau nih. Sama di berjalan ini. Al-Quran berjalan sama hadis berlari. Nah ini beliau ini. Silakan ini Bang Peta. Saya mengambil buku sebentar. Ini Ibu Darni. Selamat pagi. Apa? Jam 12 sudah selamat siang ya? Selamat siang. Selamat siang aja lah. Silakan apa yang mau disampaikan? Aduh, Bu Darni selamat datang. Iya. Ibu Darni yang cantik. Aduh. Makasih ya atas pujiannya. Bagaimana kabarnya Ibu Darni yang cantik? Luar biasa bersama Yesus. Tuhan Yesus. Bersama Yesus, Yesus kan sudah di langit. Gimana caranya Yes, di bersama? surga. Dia selalu menyertai umat-umatnya dimanapun berada. Dia menurunkan Bagaimana Roh caranya, Kudusnya. Ibu Darni? Roh Kan di situ Kudusnya dia tidak. menyertai aku. Kan Makanya ada aku kata-katanya, aku tidak bisa dapat berbuat apa-apa. Kok bisa Ya, sama-sama sewaktu Bu Darni? sewaktu dia sebagai manusia, ya, Heeh. sebagai manusia di bumi dia berkata-kata seperti itu. Sekarang dia udah kembali. Aku akan mengirimkan roh penghibur
kepadamu. Siapa itu roh penghibur itu? Itulah Roh Kudus yang menyertai umat Oke, oke. manusia di Di sepanjang situ kan dia hidupnya. katakan Bu Darni, Gitu. aku akan mengirimkan roh penghibur kepadamu. Mm-mm. Dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Yes. Kemudian dia memuliakan aku. Kan begitu ya? Ya. Nah Mana ada sekarang, roh yang penghibur itu nggak ada yang ngejek-ngejek sebentar. Yesus. Nggak ada. Sebentar. Mm-mm. Itu Roh Kudus ada sebelum Yesus atau sesudah Yesus? Kudus itu sesudah dan setelah Yesus selalu ada. Karena itu Nah, adalah roh Nah nafas. sekarang Nafas coba yang kita menurut- coba tunggu dulu. kata-kata telahnya. Kalau Ibu Darni mengatakan roh penghibur itu adalah Roh Kudus, nah sementara itu ada sebelum Yesus juga sudah ada. Bersama dengan Yesus sudah ada juga. Terus kalau dia katakan dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Berarti konotasi daripada kalimat itu mengatakan bahwa itu yang akan datang itu belum pernah ada sebelumnya. Bagaimana bisa mendefinisikan sebagai Roh Kudus? Nah, sementara Roh Kudus itu kan sudah ada sebelum Yesus, bahkan setelah Yesus ada. Gimana tuh Bu Darni? Ya, ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ya, ia betul. tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. 16. Tinggal sesaat saja. Dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengarkan itu beberapa dari murid-muridnya berkata, oh ini apakah? Ya, itu dia. Ada. Coba kita buktikan. Di situ kalimatnya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Oh, tunggu bentar ya, kumatikan dulu komporku. Aku tadi memanggang ikan, bentar ya. Kosong kayaknya. Enak kali tuh Bu Darni. Undang dong. Itu kesenangannya Yesus itu, ikan bakar itu. Tapi gini Bang Beta, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang, Bang. Iya, seorang penolong. Ya seorang gitu, seorang ini Roh Kudus itu. Roh Terus ada Kudus juga ini Bang, orang yang gitu kalau atau tidak gimana ya? salah, Bang, catatannya kan ada yang mengatakan Cek dia tidak siapa? tahu di ayat mana berapa itu. Dia katakan Bagus, bahwa dia tidak akan datang kalau saya tidak pergi. Tidak tahu di ayat berapa itu ya. Nah, kemudian dia memuliakan aku. Iya kan? Ya kalau Kristen bukan memuliakan, tapi merusak malah. Memuliakan itu Islam. Memuliakan dong Kristen. Kami Ini mengatakan benar, dia ini. adalah juru selamat, Mesias, Ini ya. sang Kemuliaan raja. Islam itu apa sih? Kemuliaan Islam itu Halo, apa? Petra, selamat Menikahi datang. bocil. Kemuliaan Islam itu Ini apa? caranya Harus orang menikahi bocil. memuliakan. Nabinya menikahi bocil. Mulai. Ini mulai. Terus Inilah orang-orang yang tidak punya ilmu ini datang langsung Ya, Petra. seperti itu. Kau mengatakan Kurang bahwa diberkas. kemuliaan Islam. Apa kemuliaan Islam itu? Apa Petra, Petra, tolong. aduh. Petra, tolong jangan lupa begitu. Petra, Jangan dia malu-maluin. turunkan, biar Petra ada jadi kawanku Kristen. di sini. Malu-maluin Tidak tuh. begini Bu Darni. Diturunkan kalau seperti itu. Masa Ya tiba-tiba biar ku datang-datang ajari dia, ngomong biar ku begitu. tegur dia, jangan terus seperti Kalau Bu itu. Darni orangnya sopan, nggak pernah menghujat. Gitu. Aduh, kayak mana kau Petra? Aduh, udah ku ajari.
tahan dulu emosi, udah aku bilang. Tengok kan, masih 2 menit, belum ada 2 menit, kau udah di-kick. Ya dia ngomongnya itu gak bagus. Kita santai aja. Kita harus tarik nafas. Apa bahasa Inggrisnya? Cooling down katanya, ya kan? Cooling down katanya, apanya itu? Jago kali itu. Udah kayak gini Bu Dani. Oke, siap. Kata-kata memuliakan itu meletakkan di posisinya yang sebenarnya. Misalnya saya cinta memuliakan Nabi Muhammad, maka letakkan dia sesuai yang sebenarnya. Siapa dia? Utusan Nabi, penyampai firman, dan dia memperkenalkan Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, kalau saya mentuhankan Nabi Muhammad, bukan malah memuliakan, merusak namanya. Sama seperti Yesus, dia sudah memperkenalkan dirinya utusan, Tuhan yang benar Allah Bapa. Tiba-tiba setelah dia tidak ada, malah dia dituhankan. Nah, merusak ini namanya, merusak ajaran Yesus. Gitu. Makanya yang benar-benar memuliakan Islam. Siapa itu Yesus menurut Islam? Utusan untuk Israel. Matius 15:24. Seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 17:8. Mentuhankan Allah. Matius 11:25. Dan mengenalkan Tuhan itu tauhid satu-satunya. Markus 12:29. Nah, ini namanya cinta. Tidak merubah. Nah, kalau Kristen dirubah. Dari seorang manusia dilantik menjadi Tuhan. Ini namanya bukan cinta, bukan pengikut, perusak namanya. Silakan. Nah, kami umat Kristen sangat memuliakan Yesus. Ya, kami memuliakan Yesus. Dengan apa cara kami memuliakan Yesus? Nah, kami percaya bahwa dia adalah utusan. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah perkasa. Dia adalah raja dari segala raja. Dia adalah hakim yang adil. Dia adalah yang akan membangkitkan manusia kelak di akhir zaman. Dia adalah, melalui dialah kelak seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Nah, kalau teman-teman Islam kan hanya mengakui, mengimani bahwasanya Yesus itu hanya nabi biasa. Hanya utusan saja. Kalau dia utusan, tidak mungkin dicatat di dalam Alkitab kelak di akhir zaman akan menghidupkan orang mati. Yohanes 6 ayat 40. Aku itu andalanku selalu, gak bosan-bosan aku menyiarkan itu ke seluruh penjuru bumi. Gak mungkin dia kalau hanya seorang nabi, kalau hanya seorang utusan, atau hanya seorang manusia biasa. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia seorang utusan, hanya nabi biasa, gak mungkin dia menyuruh para malaikatnya akan mengumpulkan seluruh bangsa dari 4 penjuru bumi di hadapannya. Di mana ayatnya? Matius 24 ayat 28 sampai 31 atau 32. Coba. Masih itu namanya memuliakan. Kalian kan menganggap dia hanya nabi biasa. Sementara yang akan kelak di akhir zaman yang datang itu Yesus, dan yang mengusir orang-orang kelak yang tidak melakukan kehendak Bapa Yesus. Bayangkan dia bisa mengusir manusia kelak di akhir zaman. Apakah itu seorang manusia? Sedangkan para nabi aja nggak berhak mengusir manusia kelak. Hanya dia adalah penguasa itu. Itu Pak Ustadz. Silakan. Bahagia. Jadi kalau saya pakai data ya. Jadi Yesus ini tugasnya cuma menyampaikan firman. Maka semua perkataan itulah firman yang dia terima disampaikan, itu yang menjadi hakimnya. Sama seperti Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Yaitu firman Tuhan, Al-Quran, dan hadis. Jadi orang mau selamat, ikutinlah firman Tuhan itu. Isinya apa? Oh, ajaran tauhid. Nabi Muhammad utusan. Memperkenalkan Tuhan itu Allah. Selesai. Begitu juga Yesus. Sama. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku
tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maksudnya apa? Bagaimana caranya orang selamat, kata Yesus? Apa isi firman Tuhan kepada dia? Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Begitu juga dalam Yohanes 5:24. Begitu juga dalam Matius 19:16. Jadi semua ucapan Yesus yang dia terima inilah yang menjadi hakimnya. Maksudnya apa? Yang cocok dengan firman itu selamat. Dan ingat, tidak pernah firman Tuhan datang kepada Yesus bahwa Yesus seorang Tuhan, gak ada. Makanya kata Yesus di ayat setelahnya apa? Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Contohnya, Yesus menyampaikan ke Israel, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Mereka menolak kalau dia utusan. Ini bahaya. Ya, nanti dihakimi itu. Karena tidak sesuai dengan ucapan Yesus. Ya, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yesus tidak ngapa-ngapain. Ketika orang mengatakan Yesus selamatkan aku, oh saya tidak bisa apa-apa. Tugasku cuma penyampai firman. Sudah kusampaikan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Tugas saya selesai, saya tidak tahu apa-apa sudah. Karena aku sudah kubilang dari dulu. Firman dari Tuhan sudah kuberitahu kepada kalian Israel, bahwa hidup yang kekal ini Allah sebagai Tuhan, aku utusan. Kalian tolak aku, ya sudah. Firman yang dulu aku sampaikan itulah hakimnya. Gitu. Bahkan Yesus kalau dia menghakimi nanti, karena dia itu diberi tugas untuk menghakimi Israel. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Yesus, itulah orang-orang yang dulu menolak kamu, Israel. Hakimi mereka. Kenapa dulu menolak kamu? Kalau tahta dihakimi, enak. Debat kita. Tahta siapa aku? Oh, kamu utusan untuk Israel. Tidak ada hubungannya dengan saya. Matius 15:24. Kamu seorang nabi. Markus 6:4. Kamu penyampai firman. Yohanes 12:50. Terus Tuhan siapa, Tata? Kata kamu Tuhan itu Esa Allah Bapa. Matius 11:25, Markus 12:29. Kamu kok pinter, Tata? Apologe. Gitu. Darmi, giliran kamu. Siapa saya? Kamu Tuhan, ditampar. Sejak kapan saya ngaku Tuhan? Jadi gitu, Barnabas. Jadi umat Islam tenang kalau dihakimi nanti. Karena umat Islam tidak pernah melanggar ucapan dia, walaupun kami bukan umatnya. Gitu. Silakan. Aku, Pak. Nah, tadi ku catat di sini Yohanes 12 ayat 47. Aku tidak menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkannya. Nah, jelas kan? Sewaktu dia datang, belum menghakimi, Pak. Sewaktu Yesus datang, ya, waktu datang dia ke bumi, datang pertama, dia belum menghakimi, Pak. Dia itu datang masih memberikan saran, menyampaikan firman-Nya. Yes, betul itu. Itu awal pertama kedatangannya. Dia menyelamatkan manusia itu. Nah, lalu kelak di kedatangannya di kedua kali, nah di situ makanya ada ayat Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Mana ada datang para nabi untuk menghakimi? Enggak ada, karena mereka manusia biasa. Nah, hanya Yesus yang ada tercatat. Di dalam hadis Sahih Muslim juga 127, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Hanya satu hakim yang adil, enggak ada tiga, enggak ada dua. Hanya Yesus, Isa. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jelas kan? Tuhan sendiri yang turun. Itu di dalam kekristenan. Siapa yang turun itu? Kenapa tidak Elohim, Yahweh yang turun? Yahweh itu roh tak kelihatan. Makanya firman-Nya yang menjadi manusia itu yang akan menghakimi. Semua diberikan kekuasaan kepada firman-Nya yang menjadi manusia itu, yang kelihatan itu. Itu yang akan turun, Tuhan itu sendiri. Kan katanya ayatnya. Lalu di dalam Wahyu 1 ayat 7 lagi. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia.
Setiap mata, bayangkan, Muslim pun melihat Yesus nanti kelak. Setiap mata, lihatlah. Ia datang, ia ini Yesus. Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan. Dan setiap mata akan melihat Yesus. Juga mereka yang telah menikam Yesus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Ngeri nggak itu kalian dengar itu? Masa kalian bilang, oh si yang seperti ini manusia biasa. Kalian yang seperti ini hanya kalian bilang utusan. Semua bangsa akan melihat dia kedatangannya. Lalu ayat lagi terakhir ya Pak. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Elohim yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Elohim kita itu akan datang. Sama ada juga kubaca di dalam Al-Quran. Ternyata kalian juga nanti akan melihat Allah kalian itu. Padahal sebenarnya Yesus yang akan kalian nanti. Kalian lihat nanti sebenarnya Yesus. Satunya Elohim kita, satunya Yahweh kita. Itulah di dalam Yesus. Karena dia kelihatan. Begitu Pak, silakan. Oke, jadi gini, Yesus itu memang menyelamatkan. Karena memang di dalam perjanjian lama, Tuhan ini selalu menyelamatkan hambanya. Misalnya Israel. Israel ini kalau ditindas, Tuhan akan menyelamatkan. Tapi karena ajaran samawi, apa? Di dalam dunia ini ada ajaran samawi, ada ardi. Samawi itu ajaran dari langit yang dibawa oleh para nabi utusan. Kalau ardi, Tuhan bumi. Jadi mereka ini mentuhankan sesuatu tidak punya data. Cuma adat istiadat, turun-temurun, keyakinan. Nah kayak Kristen gitu itu, keyakinan, tidak punya data. Kalau ajaran Musa, Yesus, Nabi Muhammad, samawi. Mereka ini ajaran dapat dari langit. Ya, dibawa oleh malaikat. Gitu. Nah, Tuhan kalau menyelamatkan bukan Tuhan yang turun sendiri. Contohnya Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Contohnya ketika Musa ini Israel ditindas oleh Fir'aun, Tuhan menyelamatkan Israel. Apakah Tuhan sendiri yang turun? Tidak. Tuhan mengutus Musa. Maka Musa berjuang menyelamatkan Israel. Makanya Fir'aun terbunuh. Menang Musa. Begitu juga udah dibilang oleh Tuhan kepada Musa, nanti juga akan ada nabi seperti engkau Musa. Ya, Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah sekarang cocok ini Yesus. Atau nabi-nabi lah. Pertama, Yesus mengaku nabi sesuai ayat ini. Markus 6 ayat 4. Yang kedua, dan aku akan meletakkan firmanku kepadanya. Maksudnya apa? Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Cocok. Yesus di dalam Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Berarti cocok. Ya, berarti memang Yesus ini juru selamat untuk Israel. Ya, sebagaimana Yesaya 19:20 seperti Musa dia menyelamatkan Israel. Bedanya Yesus gagal karena dia yang dibunuh. Sebagaimana nabi-nabi yang lain mereka bunuh. Nah, ini dibenarkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 23. Di sana dijelaskan ya. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, cuma nanti ya, tiba-tiba setelah mereka Yesus gagal, ditolak sebagai nabi, sebagai utusan, ketika dia tidak ada, maka orang-orang pagan Romawi Yunani melantik dia menjadi Tuhan. Dijadikan agama ardi, agama keyakinan, dewa menjelma, dewa turun, trinitas gitu. Ini kan ajaran bumi itu. Coba ajaran-ajaran yang mereka keyakinan di seluruh dunia, ajaran bumi ini.
Pasti 3. Seperti Zeus, Hera, Athena, nanti Osiris, Isis, terus nanti kalau di Arab Lata, Uzza, Manat, juga dewa-dewa di India Brahma, Siwa, Wisnu. Terus Kristen Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini ajaran bumi. Kalau ajaran samawi dari langit tauhid, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Ya. Yang kedua, melihat Allah, melihat Allah gitu ya. Memang nanti Yesus, Musa, Nabi Muhammad, umat Islam memang melihat Allah di surga. Karena surga ini tempatnya manusia, termasuk Musa, Yesus kan manusia mereka. Yesus masuk surga. Kok bisa tata? Karena dia mentuhankan Allah, dia menyembah Allah. Mana datanya? Yohanes 4:22. Yesus menyembah Allah dan Yesus mentuhankan Allah. Mana datanya? Matius 11:25. Jadi kalau Yesus ada di surga, ya wajar. Kan syaratnya masuk surga harus mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi nanti kami yang mentuhankan Allah, melihat Allah. Termasuk Yesus melihat Tuhannya. Gitu ya. Jadi kalian ini apa? Ketika nanti dihakimi, kalau dalam Al-Quran, hakman adlan itu apa? Nabi Isa turun menghakimi, menjadi hakim, maksudnya apa? Orang-orang yang tidak menegakkan syariat Islam akan dihakimi oleh Yesus. Karena dalam Islam itu ada hukum-hukum perintah larangan. Nah, dulu Nabi Muhammad sebagai hakim, ada orang misalnya berzina. Wahai Nabi Muhammad, ini berzina. Oke, rajam, dihakimi dulu, rajam. Setelah Nabi Muhammad wafat, diteruskan Abu Bakar. Orang-orang yang tidak melakukan hukum Islam dihakimi. Nah, kalau sekarang dunia banyak yang tidak melakukan hukum Islam. Akhirnya nanti Isa turun. Isa mengatakan, hakman adlan, saya umatnya Muhammad. Barang siapa yang tidak menegakkan syariat Islam, ku hakimi mereka. Gitu. Coba baca hadisnya. Ya, kalau saya setiap kalimat saya tahu syarahnya. Syarah itu keterangannya hadis. Nah, kalau orang Kristen nanti tahta Yesus akan menghakimi kamu, saya siap. Apanya yang saya dihakimi? Yang dihakimi itu orang yang menolak dia. Dia ngaku utusan Nabi, penyampai firman. Orang Israel malah membunuh dia, ingin membunuh dia. Ya mereka yang dihakimi. Kalau saya, apa yang dihakimi? Apa salah saya? Wong saya dengan dia sama-sama mentuhankan Allah. Gitu ya. Oke, lanjut. Pak, tadi di sini juga ada aku catat, bukan Tuhan yang turun sendiri, kan seperti itu Bapak bilang. Karena nggak ada data di kalian, makanya kalian nggak tahu Tuhan kita itu akan turun. Ku bilanglah kita, yang adanya penyesat di antara kita seluruh umat manusia ini, ya kan? Sebenarnya Tuhan kita satu. Itulah nanti yang akan kita lihat ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 23, yes. Yang artinya kepada Tuhannya lah mereka melihat, ya. Ternyata kalian juga melihat kepada Tuhannya. Nanti jawab ya Bapak. Kami akan melihat Allah. Tadi kan kata Bapak Ustadz seperti itu ya kan. Coba terangkan di mana ayatnya, bagaimana nanti kalian lihat keadaan Allah kalian itu. Kan gitu. Sementara kami di Kristen, kami akan melihat Tuhan kami di dalam Yesus. Nah, di dalam buku Maleakhi, buku Yahudi, orang Yahudi ini ya Pak Ustadz ya, teman-teman Islam. Maleakhi 3 ayat 1, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjiannya yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Lalu dikatakan lagi di dalam Maleakhi 4 ayat 1, lihat. Itu ya. Terus mana lagi dia akan datang. Nah, ternyata di dalam Maleakhi terakhir perjanjian lama, Tuhan itu akan datang. Ya, makanya kami di dalam kekristenan juga kami mengimani, dan di dalam buku Yesaya juga dikatakan di sini, Yesaya 49, ini Yesaya ini nabi, Maleakhi ini juga ya. Nah, Yesaya 49 ayat 23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan
dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dia akan datang segera. Ya, orang Yahudi pun menunggu kedatangan Tuhannya. Cuman mereka nggak tahu entah siapa Tuhan yang datang. Kalau kami Kristen, Tuhan kami yang datang, yaitu yang sudah dinubuatkan di dalam kitab perjanjian lama. Terlebih-lebih di dalam Yesaya 7:14 dan Yesaya 53 ayat 1. Di sana dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Dan digenapi di perjanjian baru. Yes, Yesus datang segera. Makanya dikatakan di dalam Wahyu tadi, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata itu bukan hanya orang Kristen, orang Yahudi, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini akan melihat Tuhan kita itu. Satu Tuhan kita loh, maka nanti tercengang kalian, terkejut kalian bahwasanya Tuhan Yesus itu yang datang. Gak bisa kalian lagi menyesal kalau sudah Yesus datang, tertutup pintu kasihan. Makanya dikatakan dibuang ke api neraka. Wahyu 20 ayat 10. Iblis dan nabi palsu dan pengikutnya akan dicampakkan ke dalam api neraka. Kan katanya. Jadi Bapak, kita harus mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Jangan lagi sangkal itu. Itu sudah benar. Makanya ada ayatnya dikatakan dia menghakimi, dia menghidupkan orang mati di akhir zaman. Para nabi itu hanya menyelamatkan pada saat itu bangsanya, tetapi belum menyelamatkan untuk akhir zaman. Tetapi Yesus untuk dunia dia datang, untuk mengampuni dosa dunia dan menyelamatkan dunia ini. Itu kedatangan Yesus, Pak. Terima kasih. Silakan. Oke, jadi kalau ajaran samawi Israel dengan Islam sama, mereka taat kepada apa yang difirmankan oleh Allah melalui utusannya. Kita tahu kan, Musa dan Yesus selalu mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Kata Musa, yang Esa Ulangan 6 ayat 4, yang tidak bisa kamu lihat, mati kalau manusia melihat. Yaitu dalam Keluaran 33:20. Dan dia tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa kamu hendak samakan aku? Tidak ada. Ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Begitu juga Yesus. Tuhannya itu satu, Allah. Markus 12:29. Yang tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Begitu juga Nabi Muhammad sama. Jadi Tuhan itu Esa, Qul huwallahu ahad. Tidak bisa kamu lihat, la tudrikuhul absar. Tidak serupa dengan apapun. Ya, Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Makanya Tuhan ini ketika menyelamatkan, dia selalu pakai utusan. Tidak pernah. Termasuk Yesus sendiri, aku ini utusan Tuhan sebagaimana Musa. Dalam Ulangan 18:18. Nah, kalau ada orang mentuhankan Yesus, pasti pagan itu sudah. Karena menganggap Tuhan turun. Nah, kalau Tuhan turun, ya bukan sama. Sama itu langit. Ajaran dari langit. Melalui Nabi Muhammad, Yesus, Musa. Kalau Tuhan itu turun, bukan sama lagi. Ardi namanya. Bumi. Ya, diyakini Tuhan dewa itu menjelma jadi manusia. Sedangkan ajaran samawi, Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tidak bisa kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, Buddha ini kenapa memaksa Yesus ini Tuhan? Karena ikut ajaran pagan. Pagan Yunani, Romawi, atau pagan-pagan di seluruh dunia. Yang mana Tuhan ada wujudnya, serupa, bisa dilihat. Karena sudah menjelma jadi manusia. Ini ajaran arti. Ajaran tidak punya dasar. Cuma keyakinan doang. Kalau ajaran samawi, Yesus, Nabi Muhammad, Musa, dia memperkenalkan Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak mau turun ke dunia, tidak serupa dengan apapun. Nah, bagaimana caranya Tata? Kalau kita nanti bagaimana Tata kalau kita nanti ingin melihat Tuhan? Jangan di dunia. Di dunia ini ibaratkan HP jadul kita ini. Coba HP zaman tahun 2000-an diisi TikTok, ya diisi dengan
aplikasi-aplikasi seperti apa semuanya banyak. Ya tidak kuat. Itu ya. Nah, seperti kita ini di dunia, kenapa Tuhan tidak mau turun ke dunia? Karena kita terbatas di dunia ini. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Bahkan hancur bumi ini kalau Tuhan turun. 2 Tawarin 6:18. Maka kata Tuhan, kalau ingin melihat saya, nanti ke surga, di surga nanti. Nah, bagaimana caranya masuk ke surga? Harus mentuhankan saya, kata Allah. Makanya para nabi ini sama. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus pasti memperkenalkan Tuhan itu Allah, supaya mereka masuk surga yang mengikutinya. Kalau butar nih, ya neraka. Kok bisa tata? Loh, kunci surganya tidak punya. Kata Musa, kunci surga la ilaha illallah. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Kata Yesus, kunci surga Markus 12:29 atau Yohanes 17:3. Kata Nabi Muhammad, pintu surga apa? Atau Kebun 13 Al-Mu'minun 116. La ilaha illallah. Nah, butar nih malah mentuhankan Nabi. Ya tidak punya surga, gak ada datanya. Gitu ya. Jadi melihat Tuhan itu nanti memori kita sudah besar, karena kita diberi tubuh baru nanti, jasad baru di surga. Maka kuat melihat Tuhan, karena bukan di dunia. Kalau di dunia, jangankan saya, bumi hancur kalau Tuhan turun menjelma, menampakkan dirinya. Makanya semua para nabi menerima wahyu pakai malaikat, bukan Tuhan sendiri yang turun. Keluaran 3 ayat 4. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun oleh malaikat yang berfirman kepadanya. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Di situ juga malaikat. Begitu juga kepada Abraham, malaikat. Mana datanya? Kejadian 22 ayat 11. Ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Atau Kejadian 22 ayat 15. Begitu juga kepada Sodom. Tuhan menghancurkan dengan mengutus malaikat. Kejadian 19 ayat 1 atau Kejadian 19 ayat 15. Kepada Hagar juga malaikat. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria pakai malaikat. Lukas 1 ayat 11. Atau Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria Gibril malaikat. Lukas 1:26. Begitu juga kepada Yakub, malaikat yang bergumur di situ. Mana datanya? Kejadian 23 ayat 1. Atau kepada Elia malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Dan yang atau 2 Raja-Raja 1 ayat 15. Begitu juga kepada orang Israel. Malaikat, bukan Tuhan yang turun. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa Tuhan tidak mau turun ke dunia? Karena bumi hancur. Kalau Tuhan yang turun sendiri. 2 Tawarin 6:18. Nah, Burdami pinginnya ajaran pagan. Tuhan turun, itu pagan, ajaran ardi, ajaran bumi, cuma keyakinan doang. Gitu. Silakan. Oke, baiklah. Di sini tadi kan kata Pak Ustadz, kunci surga tidak ada pada Kristen, kan gitu kan? Sementara di dalam Matius 16 ayat 18 ya. Ini pengakuan Petrus. Petrus itu murid Yesus ya. Ya. Kalau Ustadz Yahya baru anak kemarin sore, iya enggak? Jadi Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, jemaat mula-mula didirikan oleh siapa? Petrus. Nah, melalui itu kita nanti mendapat kunci kerajaan surga. Setelah kita sudah masuk jemaat itu, kita setia kepada hukum-hukumnya, kita sudah mendapat kunci kerajaan surga. Itu dia ya. Nah, jadi di sini lagi tadi saya katakan Tuhanku adalah Allah. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Pada waktu Yesus berkata seperti itu di bumi ini, dia masih keadaannya sebagai manusia. Tuhanku adalah Allah.
Jangan ya, kalau sekarang aku tidak mau lagi pakai Allah. Tuhanku adalah Yahweh. Nah itu kata Yesus ya. Kenapa dia berkata seperti itu? Dia masih dalam keadaan manusia. Dia tidak serupa dengan apapun. Memang Yahweh itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang bisa menyerupai Yahweh. Yesus itu bukan yang lain. Yesus itu adalah diri Yahweh. Firman Yahweh yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Yahweh itu. Yesus ini sebelum menjadi manusia, mulanya dia itu firman bersama dengan Yahweh. Setelah firman itu menjadi manusia, turunlah ke bumi. Bukan Yahweh itu yang turun ke bumi, tetapi yang menjadi manusia itu turun ke bumi. Gitu ya. Jadi Tuhannya itu satu, yaitu Elohim, yaitu Yahweh. Memang iya, satu Tuhan kami, Esa. Tidak ada 3, tidak ada 4. Tetapi Yahweh kami itu menyatakan diri kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kan seperti itu. Roh Kudus itu apa kerjanya? Kalau tidak ada roh, nafas Yahweh itu, mana bisa manusia ini hidup? Itu dia. Yahweh kami satu, nggak ada 4, nggak ada 5, nggak ada 3. Satu. Tapi Yahweh itu menyatakan diri kepada kepribadian ini supaya bisa bekerja ke bumi. Ah, itu dia ya. Lalu tidak bisa dilihat Yahweh itu. Siapa pula bisa melihat Yahweh? Makanya aku heran nengok teman-teman Oneness bisa dibunuh Yahweh itu. Itu baru sedeng namanya. Kalau di kami di dalam Tritunggal, Yahweh itu tidak bisa disentuh. Yahweh itu tidak bisa dilihat. Makanya dia menurunkan firman-Nya menjadi manusia turun ke bumi. Makanya ada dalil 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus yang datang sebagai manusia, dia adalah antikristus. Nah, di sini juga dikatakan yang antikristus itu ada yang tidak mengaku Yesus adalah siapa? Tuhan. Itu antikristus. Mau kita dikatakan antikristus? Kenapa enggak dikatakan anti Allah? Kenapa enggak dikatakan anti Yahweh? Semua itu di dalam Kristus. Kristus itu adalah Tuhan. Begitu dia. Lalu yang mengaku Yesus Tuhan adalah pagan. Oh, siapa bilang? Dia kok yang menghakimi dunia? Dia kok yang akan menentukan akhir zaman ini bagaimana? Dia kok nanti yang mengadili seluruh umat manusia? Mana mungkin dia pagan? Kunci surga itu ada di dalam kekristenan. Jadi kami umat Kristen, bersyukurlah kami, kunci kerajaan surga awal pertama diberikan Yesus kepada Petrus. Bukan kepada Ustadz Tahta. Enggak. Ustadz Tahta baru semalam lahirnya. Tapi Petrus murid langsung Yesus sendiri diberikan kunci itu. Kerajaan surga itu. Nah, Petruslah pertama-tama mendirikan jemaatnya. Itulah gerejanya. Makanya kenapa kalian bilang Yesus bukan mengenal Kristen? Ini jemaatnya, ini kami Kristen. Walaupun denom-denomnya berbeda-beda, tapi kami tetap Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Itu dia. Silakan. Oke. Jadi saya akan menjelaskan caranya hidup yang kekal. Pertama kata Yesus, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17:3. Dan juga dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku. Jadi aku ini utusan. Kalau ada orang yang percaya, ya, maka apa? Ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, sayangnya Israel tidak mau. Enggak, Yesus kamu bukan utusan. Yang mana Israel ini suka membunuh nabi-nabi yang mereka tolak. Padahal hidup yang kekal itu percaya bahwa dia utusannya Allah seperti Musa. Kan tadi sudah kubilang di dalam Ulangan 16:16 akan kubangkitkan sepertimu Musa nabi. Ternyata ketika nabi itu ada, malah mau dibunuh. Nah, Kristen lebih aneh lagi, malah dipagankan. Tuhan dewa menjelma katanya. Ya, yang ketiga, Matius 19:16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus,
Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Apa perintahnya Allah? Supaya manusia itu mentuhankan dia, menyembah dia.